Terkadang, orang baik nggak perlu lelah membela diri. Sebab, jika ia memang berada di pihak yang benar, Tuhan sendirilah yang akan turun tangan menjadi pembela dan penegak keadilan baginya. Kasih tahu kawan kalian guys, pernah nggak kamu melihat orang yang dikenal baik, jujur, dan lurus dalam semua rekam jejaknya, tapi tiba-tiba ia menjadi sasaran utama fitnah, semua kebaikannya seolah hilang hanya karena satu tuduhan, hanya karena satu tudingan. Dan itulah yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini adalah seorang tokoh legendaris, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panglima perang yang hebat, dan saat fitnah itu terjadi, beliau menjabat sebagai gubernur Kufah. Dan beliau menjabat sebagai gubernur Kufah di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Nah, dulu tugas seorang gubernur ini ganda. Pertama, mengurus pemerintahan, dan yang kedua, menjadi imam salat berjamaah di Masjid Raya. Dan itu adalah simbol utama integritas. Ada nggak ya pemimpin yang seperti itu saat ini? Maka ketika sebuah laporan rahasia muncul yang berbau tudingan saat tidak sholat dengan baik, itu bukan sekedar tuduhan terhadap urusan ibadah pribadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu adalah tuduhan yang paling serius yang menyerang aspek kepemimpinannya. Seolah-olah tudingan tersebut berkata, pemimpin kita itu gak becus mengurus agamanya. Bagaimana mungkin dia becus mengurus negara? Maka reputasi Sa'ad berada di ujung tanduk guys. Dan kabar ini langsung sampai ke telinga Khalifah Umar ibn Khattab. Nah, beliau segera memanggil Sa'ad ke pusat pemerintahan di Madinah. Umar radhiyallahu an bertanya dengan nada penuh wibawa, "Wahai Abu Ishaq, benarkah mereka menganggap cara sholatmu kurang baik?" Sa'ad menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan, "Demi Allah, saya sholat seperti yang dilakukan oleh panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 rakaat awal saya berikan waktu yang lebih panjang, dan 2 rakaat akhir saya ringankan sesuai standar." Jawaban beliau jelas, dan ini membantah tudingan tersebut. Tapi apakah masalahnya selesai? Belum. Umar radhiyallahu an ingin keadilan mutlak. Beliau mengirim tim untuk mengambil pendapat langsung dari seluruh warga Kufah. Hasilnya, semua warga memuji Sa'ad. Kepemimpinan Sa'ad terbukti baik, integritasnya diakui, kecuali oleh satu orang. Orang ini, si penentang keras, melontarkan serangkaian tuduhan yang sangat kejam. Katanya, Sa'ad tidak adil dalam perang, Sa'ad tidak adil dalam membagi harta, dan tidak adil dalam mengambil keputusan. Ini adalah serangan total yang merusak semua kredibilitas Sa'ad. Mendengar fitnah yang menyakitkan itu, Sa'ad tidak marah atau balas bicara. Ia cuma menunduk lama, ia memilih diam dan tidak membela dengan kata-kata apapun. Ketika Sa'ad mengangkat kepalanya, ia mengucapkan sesuatu yang jauh lebih kuat dari perdebatan apapun. Dan itu adalah sebuah doa yang ternyata menentukan takdir. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika hambamu ini berdusta karena ingin pamer dan mencari popularitas, panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kemiskinannya, dan jadikanlah ia sumber fitnah di tengah manusia." Masya Allah, doa itu benar-benar terkabul. Bertahun-tahun kemudian, orang itu hidup dalam kemiskinan parah. Tubuhnya renta, bulu matanya habis, dan itu simbol hilangnya martabat, dan dia juga dijauhi oleh orang. Jika ada yang bertanya, ia cuma bisa berkata pelan, "Saya terkena doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas." Inilah pelajaran pentingnya guys. Jika kamu difitnah, jaga aja integritas kamu. Terkadang, orang baik nggak perlu lelah membela diri. Sebab, jika ia memang berada di pihak yang benar, Tuhan sendirilah yang akan turun tangan menjadi pembela dan penegak keadilan baginya. Untukku dan untuk kita semua, sharean.